Setelah bermalam di Kisaran, kemarin melakukan perjalanan jauh dari Padang Sidempuan. Pagi ini tubuh kami lebih segar dan kondisi di luar juga sudah mulai kondusif. Kami akan merencanakan melanjutkan perjalanan sampai ke Medan. Bagaimana keseruan perjalanan kami? Ikuti terus Perjalanan Bermakna. Pagi. Sehat. Hari ke 18 ya. Perjalanan Bermakna. Hari ini rencana kita mau jalan ke Medan. Ya, ke kota Medan. Kita mau stay di sana semalam. Baru besok kita berangkat ke Banda Aceh. Nah, ini karena tidak terdampak bencana, jadi ya kotanya masih aman, kegiatan ekonomi masih bisa jalan. Ya cuman tetap saja SPBU yang Antrinya panjang. Dan kemarin karena antrian yang sangat panjang, sempat membuat Kita macet. arus lalu lintas terkunci dan macet lebih dari 1 jam. Padahal kita mau udah deket banget sampai kita posisi janjian. di depan aja terkunci 1 jam, apalagi kalau yang di belakang. Ini kita lewat stasiun Kisaran. Ya, Ini kereta api ini masih beroperasi dan sampai Parapat ya. sampai ke Gunung Tua. Rantau Prapat. Rantau Parapat. Pagi ini kami diundang teman untuk sarapan bersama di rumahnya, dan tadi malam sebenarnya sudah mentraktir kami dengan masakan khas Asahan, ikan bakar Asahan. Hari ini di Kisaran, di Asahan, saya disambut orang baik, sahabat kami, Bang Rahmat Hidayat Siregar dan Ibu. Kami sudah sarapan, enak sekali, lontong, lupis, ada bakwan, dan disambut dengan kacang apa Kak namanya? Kacang tojin. kacang tojin. Banyak cerita kita hari ini dan kebaikan-kebaikan yang kami terima sepanjang perjalanan luar biasa. Amin. Dan membuktikan bahwa Indonesia memang baik hati. Di tengah itu saudara. kita saudara. Dan teman-teman bilang saya sudah diangkat jadi marga Siregar. Jadi marga kita. Karena udah 18 hari di Sumatera. Nah, jadi satu marga kita sama Bang Dayat ini. Lanjut, hari ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Medan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Informasi ada satu jalan tol yang masih harus kita hindari, tapi semuanya pasti akan bisa kita atasi dengan baik. Setelah dijamu sarapan pagi oleh saudara kami, sahabat kami Bang Rahmat Hidayat Siregar, kami diantarkan sampai di pintu masuk jalan tol untuk mengantarkan kami keluar dari kota Kisaran menuju ke Medan. Kami melanjutkan perjalanan ke Medan, melewati jalan tol Kisaran Medan yang perkiraan bisa kami tempuh 3-4 jam, tapi informasinya nanti kami harus keluar dulu dari tol karena ada satu ruas yang mengalami kerusakan sehingga semua kendaraan akan dialihkan ke luar ruas tol. Masuk ke tol Indrapura. Perjalanan dari Kisaran ke Medan, jalan yang kami lewati relatif lurus dan jalannya sudah baik karena kita melewati jalur tol dan nanti akan melewati kota-kota seperti Perbaungan dan Lubuk Pakam. Cuaca hari ini juga cerah, tapi kalau kami melihat indikator di BBM, kami tampaknya nanti harus mencari dulu SPBU supaya aman perjalanan kami sampai ke Medan untuk bisa menambah
bahan bakar di si Sabang. Hari ini kita sudah hari ke-18 perjalanan bermakna dan tanggal 30 ya 30 November. Besok udah tanggal 1 kayaknya, udah gajian. Gajian kedua sebagai seorang pensiun. Gimana? Wisdom apa yang didapat sampai hari ini? Pelajari dan rasakan betapa kecil dan rapuhnya kita ketika dihadapkan pada kebesaran semesta dan Tuhan yang mengatur semuanya. Apa yang kita rencanakan dengan rapi itu ternyata bukan segala-galanya, dan Tuhan bisa membalik dengan sedemikian mudahnya. Kita saksikan perjalanan kita selama 18 hari telah mengalami banyak hal. Awalnya dengan penuh semangat, optimisme yang kita bawa untuk melangkah dalam perjalanan ini. Hari pertama, kedua, ketiga masih menyenangkan, on the track, semuanya baik-baik saja sampai di Lampung, Bengkulu, Sumatera Padang, Barat, Sumbar. Indah, semua keindahan kita nikmati, dan begitu memukau apa yang kami rasakan, betul-betul kami menikmati keindahan perjalanan ini. Mulai di sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi sebenarnya, ya. Ya, sudah mulai tantangannya, apa yang kita dengar dari orang itu sudah mulai sedikit-sedikit, tapi kita tetap semangat, tidak semengerikan atau semenakutkan apa yang dikatakan orang kalau Sumatera itu seperti ini. Puncaknya ya di Sayur Tinggi ketika kita masuk ke Tapsel, itu sudah mulai memeras emosi kita di tengah situasi yang kami tidak bisa lewat dengan para driver, ratusan kendaraan yang berjejer mengantri, penduduk yang juga mengalami kesulitan ekonomi dan juga terdampak bencana. Kami mendengar berita begitu hebohnya kejadian di daerah-daerah sekitar kita, di daerah yang akan kita tuju, rute yang akan kita lewati, hampir semuanya tidak bisa diakses, dan juga korban jiwa yang dilaporkan juga sedemikian banyak, sehingga ini menguras emosi kami, dan juga lelah secara batin, lelah secara tubuh, walaupun kita cuma rebahan, tapi karena kita tidak menunggu sesuatu yang tidak pasti waktu itu ya. Jadi kayak mau balik juga nggak mungkin, mau lanjut juga nggak mungkin. Tapi ketika kita mengingat bahwa banyak hal yang kita lebih baik dari teman-teman yang di jalan, itu agak sedikit menghibur. Udah mulai kangen sama anak-anak. Kita mulai mempertanyakan sebenarnya worth it nggak sih perjalanan ini? Apa sih yang sebenarnya kita cari? Kok sampai segitunya? Dan apakah ini benar hanya sekedar menuruti ego kami, ataukah memang kami benar-benar ingin mewujudkan yang waktu itu nanti menjadi hari ini? Nanti kalau kita pensiun ke tanah, ternyata hari ini kita sampai di sini. Kami tidak boleh menyerah di tengah jalan, karena pulang malu nggak pulang rindu. Dan kami sempat juga menangis bareng. Kondisi ini kami rasakan betul-betul sangat membuat pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Haruskah kita melanjutkan perjalanan ini? Apa yang bisa kita kerjakan hari ini untuk membantu mereka? Apakah kita memutuskan untuk balik kanan, atau alternatif skenario yang lain sudah mulai kami susun, pilihan-pilihan yang lain untuk bisa melanjutkan semua atau memutuskan untuk kembali.
pada akhirnya kita memilih untuk lanjut, dan mungkin ritmenya aja kita mulai melambat, jadi kita mulai harus menikmati. Ya memang ini bagian dari perjalanan ini, dan mungkin ini nanti yang akan selalu kita kenang, dan kita boleh berempati besoknya ternyata di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sedang berjuang, kami bisa ikut merasakan, walaupun mungkin kami tidak bisa membantu berdampak begitu besar, tapi paling enggak ketika kami menunggu, ketika kami bersama masyarakat, kami boleh banyak belajar, boleh sedikit berbagi, senyum kepada mereka. Dan membangun suasana yang menggembirakan dengan anak-anak, dengan para driver yang ada di situ. Ya, yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita punya untuk kita bagi dengan mereka. Meskipun kecil, minimal itu juga membawa kebahagiaan buat kami. Dan pelajaran besar kecil bagi mereka, tapi besar buat kami. Perjalanan hari ini cukup membuat kami banyak belajar dan berdiskusi panjang tentang makna dari apa yang kami kerjakan selama ini di perjalanan yang bermakna ini. Dan kami lihat masih terjadi banjir di kiri kanan jalan tol tempat kami melintas. Kami bayangkan suasananya memang seluruh Sumatera terdampak bencana yang cukup besar kali ini. Dan sampailah kami di kota Medan, dan kami juga sudah disambut dengan antrian di SPBU yang masih saja mengular panjang setiap kali ada SPBU. Dan rencananya siang ini kami akan bertemu dengan Pak Pri dan Mbak Dina yang sudah menunggu kami di pintu masuk kota Medan, dan kami akan makan siang bersama dengan makan makanan khas Sumatera Utara. Memang perjalanan yang menyenangkan kami karena selalu ketemu dengan orang-orang baik yang menyambut dan mendukung perjalanan kami. Hari ini kami sudah sampai di Medan, ketemu dengan Pak Pri, Bu Dina, disambut dengan baik dan sempat ditraktir makan siang di rumah makan Mandaili. Banyak orang-orang baik yang membantu dan menolong kami dalam perjalanan ini. Sungguh perjalanan yang sangat-sangat bermakna dan menyadarkan kami betapa kebaikan orang luar biasa kami temukan di Sumatera. Dan Mbak Dina sudah siap untuk membantu. Bahkan laundry pun kita dibantu Mbak Dina. Matur nuwun Bu Desa, Mbak Dina. Kita sudah dijamu makan siang. Ya. Mudah-mudahan aman semua. Terima kasih atas kebaikannya ya. Setelah makan siang yang nikmat bersama Mas Pri dan Mbak Dina, kami melanjutkan perjalanan, dan rencananya kami akan menuju ke rumah sahabat kami yang sedang mengalami bencana banjir yang kebetulan ada di Kabupaten Deli Serdang, tidak jauh dari Bandara Kuala Namu, dan kami sempatkan untuk mampir di tempat sahabat kami, Bang Tengku Muhammad Zaki Aufa. Kami harus membelah jalan-jalan yang tergenang banjir di wilayah ini. Dan ternyata sudah disambut dengan situasi rumah yang memang betul-betul tergenang banjir. Kami mengalami bagaimana situasi bencana ini
Dan posisi yang kami lihat setelah kami menerbangkan drone, memang ternyata cakupan wilayah yang terendam air sangat luas di daerah ini. Tapi kami mau meninggalkan rumah, ditahan oleh Bang Zaki dan dipaksa untuk menginap, katanya untuk merasakan bagaimana rasanya orang yang terkena bencana kebanjiran. Akhirnya kami bersama beliau menikmati suasana banjir di rumah dengan situasi yang prihatin tetapi masih dengan hati yang bersyukur. Kita bisa ngobrol panjang, menceritakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan juga harapan-harapan masa depan. Dan kita menikmati perjalanan ini sebagai perjalanan yang betul-betul bermakna.